Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, luar biasa. Semangat semuanya. Udah sarapan udah? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu wa ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Karena tempat yang dimuliakan Allah itu yang pertama tempat ibadah, yang kedua tempat menuntut ilmu. Nah, ini di sini tempat menuntut ilmu ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rajab ini ada peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam sejarah dunia, bukan hanya sejarah Rasul, tapi sejarah dunia. Pertemuan antara seorang hamba yang masih bernyawa dengan Tuhannya. Karena pertemuan hamba dan Tuhannya itu hanya akan terjadi ketika Tuhannya sudah mencabut nyawa hambanya. Tapi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hidup masih bernyawa, beliau sudah langsung bertemu bermuajahah dengan Tuhannya. Ini peristiwa yang luar biasa, monumental. Kalau ada yang ketemu presiden, foto bareng presiden, pasti fotonya di-upload ya di sosmed. Kemudian dikasih bingkai, ditaruh di rumahnya atau di kamarnya atau di kantornya. Itu baru ketemu dengan presiden. Kalau ketemu dengan Allah, bisa nggak selfie? Nggak boleh. Nah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa selfie? Hah? Nggak ada HP di sana. Sinyalnya habis semuanya. Ya, jadi buat apa juga selfie? Ya, selfie kita buat apa? Ya, kalau udah ketemu dengan Allah semuanya selesai. Ya, habis semuanya. Kenapa? Karena semuanya juga milik Allah. Jadi nggak usah dipamerin lagi. Kenapa? Karena sudah di ultimate goal. Ultimate goal itu. Tujuan paling utama, udah paling ujung, paling akhir. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengalaminya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau ya, dan menjadi umat beliau yang mendapat syafaat fi yaumil mi'ad insyaallah ya. Ini pembahasannya materi hari ini luar biasa, ini sangat menarik ya. Nah, jadi hukum Islam di Indonesia. Nah, ini kalau salah ditafsirkan nanti akan terkena undang-undang anti NKRI, anti Pancasila. Jadi dianggapnya kita berbicara terkait dengan penegakan syariah di Indonesia. Jadi sebenarnya ini bukan penegakan syariah di Indonesia, tapi melihat ya, sejarah perkembangan Indonesia, kemudian sejarah masuknya Islam di Indonesia, dan bagaimana Islam menyatu dengan Indonesia. Akhirnya oleh orang-orang NU disebut sebagai Islam Nusantara. Nah, jadi Islam yang khas Indonesia, bukan Islam dikecilkan dengan Nusantara, tapi kehebatan Islam yang luar biasa ketika masuk ke tanah Nusantara, maka Islam pun menyatu padu dengan penduduk pribumi. Kenapa kok bisa demikian? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan Islam itu sendiri. Nanti ada sejarah Islamnya. Yang kedua terkait dengan Indonesia dan sejarah Indonesianya. Yang ketiga perkawinan antara Indonesia dan Islam, Islam dan bangsa Indonesia. Saya memulai dari yang pertama terkait dengan Islam dan sejarahnya. Jadi Islam itu salimah, Islam itu selamat. Maka siapapun yang ingin selamat, dia harus masuk Islam. Nggak ada jalan keselamatan lain selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini mutlak nih bagi kita pemeluk agama Islam. Jangan sampai kita berpikiran bahwasanya ada agama lain selain Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama satu-satunya yang diridhoi Allah adalah agama Islam.
Saya nanya nih ke mahasiswa, ketika saya bilang Islam, berarti Nabi Isa yang agamanya Kristen katanya nggak dianggap dong. Agama Nabi Isa apa? Islam. Kata siapa? Kata Nabi Isa. Gimana kata Nabi Isa? Jadi agama Nabi Isa apa? Nabi Musa agamanya apa? Islam. Kata siapa? Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam juga. Nabi Adam agamanya apa? Islam. Jadi inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu Islam, bukan hanya agama Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang dari awal pun, yang dari pertama pun yang dibawa oleh Nabi Adam melalui suhub-suhubnya itu adalah agama Islam. Jadi Nabi Musa Islam juga, umatnya Yahudi, kitabnya Taurat, tapi agamanya Islam. Adapun sekarang ada agama yang baru yang dibuat itu hanya apa istilahnya, apa ya, penyimpangan lah ya, penyimpangan dari agama yang hanifan musliman. Maka kata Nabi Ibrahim hanifan musliman. Iya, hanifan musliman. Jadi lurus ya, sebagai seorang pemeluk Islam. Muslim kan pemeluk Islam. Nabi Isa dengan Injilnya. Injil itu kitab agama apa? Injil. Ya, kitab agama apa? Iya, agama Kristen. Bagi Nabi Isa, nabinya apa? Umat Kristen, berarti gitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Injil itu bukan kitabnya umat Kristiani, tapi Injil itu adalah kitabullah yang harus kita imani. Iman itu bukan hanya kepada Al-Quran, tapi iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, semuanya dari awal. Ya, termasuk kitab-kitab besar, yang Injilnya, yang Tauratnya, yang Jaburnya. Taurat kepada Nabi Musa, Jabur kepada Nabi Daud. Itu semuanya anzalahullah, Allah yang menurunkannya kepada nabi-nabi yang telah dipilih. Dan nabi-nabi tadi, yang Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, hanifan musliman, semuanya lurus sebagai seorang pemeluk agama Islam. Jadi Injil itu kitab suci agama apa? Agama Islam. Tapi Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Adapun Injil yang sekarang, wallahu a'lam, udah. Nah, Injil yang sudah tereduksi, udah dikurangi dari mana-mana. Kemudian Injil yang sudah mengalami ya perubahan-perubahan sesuai dengan zaman, sesuai dengan orang yang mengutarakannya. Nah, kemudian Jaburnya pun demikian. Jabur yang asli itu bicara tentang hanifan musliman, tentang agama Islam, menyembah kepada Allah. Makanya Allah itu hanya satu, ya, nggak ada dua, nggak ada tiga. Nah, jadi ujung dari keislaman adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Berarti ketika dikatakan Allah punya anak, kemudian ada istrinya Allah, kalau punya anak berarti punya istri. Ini termasuk dari penyimpangan dari Islam yang lurus tadi, yang hanifan musliman tadi ya. Itu yang pertama. Jadi semua nabi itu membawa risalah tauhid yang paling pasti. Semua nabi membawa risalah tauhid. Tauhid itu apa? Esa, satu. Jadi Islam yang betul adalah Islam yang bertauhid, yang hanya satu Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua nabi-nabi pun menyeru kepada umatnya untuk menyembah hanya Dia, Allah yang satu. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Ishak, kemudian Ismail, terus sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya menyeru kepada satu agama yang hak. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama Islam bukan hanya agama yang dibawa Rasulullah, tapi semua Rasul yang ada, yang 25 tadi membawa agama Islam, risalah Islamiyah. Jadi Rasulullah itu menyempurnakan,
maka apa yang sudah dibawa oleh rasul-rasul yang lain disempurnakanlah oleh beliau khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan para rasul. Nah, tapi kalau sekarang ada yang mengaku dapat wahyu misalkan, ya, tahu-tahu dia datang ke Pamijahan, ya, ke Gunung Bunder, nah, kemudian dia wirid di Gunung Bunder, akhirnya dapat bisikan, nah, jadi nabi. Ada yang jadi nabi. Siapa? Musadek. Ya, akhirnya nabinya ditangkap polisi. Ya, nabinya masuk penjara. Berarti nabinya nggak keren. Kenapa masih bisa ditangkap polisi? Ya, lebih keren Harun Masiku. Tahu Harun Masiku? Kenal Harun Masiku? Nah, yang kemarin kasus untuk ini perubahan anggota DPR yang dari PDIP, sampai sekarang Harun Masiku itu nggak ketemu. Kenapa? Karena hebat berarti dia kan, lebih hebat daripada nabinya Musadek, ya, yang bisa ditangkap oleh polisi. Kemudian ada yang ngaku sebagai malaikat Jibril, ya. Siapa yang ngaku malaikat Jibril? Perempuan, namanya siapa? Siapa perempuan? Lia Eden. Nah, namanya Lia Eden, ngaku sebagai malaikat, akhirnya ditangkap sama polisi. Luar biasa, polisi Indonesia polisi yang paling hebat. Bukan hanya penjahat yang ditangkap, malaikat pun ditangkap. Wah, kan luar biasa, bisa memasukkan penjara malaikat. Itu prestasi polisi Indonesia. Kalau ditanya, kalau pergi ke luar negeri, apa prestasi polisi Indonesia? Berhasil menangkap malaikat. Wah, luar biasa, ya, bangga terhadap Indonesia. Secara general itu. Terus apa yang dibawa oleh Nabi dengan Islamnya? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan Islamnya adalah revolusi akhlak. Nah, kalau bahasa sekarang revolusi mental. Jadi sebelum kita sibuk dengan revolusi mental, ya, tahun berapa Rasulullah itu? Tahun 600-an berarti. Beliau lahir 571. Kalau beliau jadi nabi usia 40 tahun berarti 600 berapa? 40 tahun tambah berapa? 571. Berarti 611. Ya, itu sudah mengumandangkan revolusi akhlak. Ya. Jadi merubah keadaan kaum yang minazulumat, dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya, dan cahaya itu dibawa dengan akhlak yang baik. Nah, ini intisari daripada ajaran Islam. Maka Islam itu mengedepankan akhlak. Teori, ada yang bilang kayak gitu. Mana prakteknya, mana buktinya? Buktinya suatu hari Nabi Muhammad SAW beliau pergi dari Mekah menuju kota Taif. Buat apa beliau datang ke Taif? Untuk menyeru umat Taif, masyarakat Taif masuk Islam. Ketika beliau sampai ke Taif, apa yang terjadi? Dilempari sampai pelipis Nabi berdarah. Sampai pelipisnya berdarah. Bukan hanya dilempari, tapi diteriaki juga sama anak kecil. Ya, dibilang majnun. Apa majnun? Gila, anta majnun, kamu gila, ditiraki. Nabi berangkat dengan perasaan penuh harap. Kemudian Nabi pulang, kira-kira kecewa nggak Nabi? Marah nggak Nabi? Dendam nggak Nabi? Ketika beliau pulang, kemudian air merah ini, darah ini bercucur dari keningnya, kemudian meleleh sampai ke pipi, beliau menyikat. Kemudian beliau berdoa, Allahumma gfir li ummati innahum la ya'lamun. Oh, ini luar biasa. Allahumma gfir, ya Allah, ampunilah li ummati, bagi umatku nih orang-orang Taif. Innahum, sesungguhnya mereka itu semuanya la ya'lamun, nggak tahu, mereka nggak ngerti. Saya ini datang ke sana membawa sesuatu yang luar biasa, membawa kebahagiaan. Tapi karena mereka nggak ngerti, saya datang ke sana membawa kebahagiaan, akhirnya dilempari oleh mereka. Jangan dikasih azab,
jangan dikasih sanksi, jangan dimarahi. Akhirnya malaikat datang, kata malaikat, udah saya aja, kalau kamu nggak mau marah biar saya yang marah, saya lempar ini gunung ke orang Taif. Jawaban Nabi apa? Nggak usah. Akan terlahir nanti dari rahim-rahim orang-orang Taif sekarang generasi-generasi baru yang akan menjadi pembela agama Allah, yang akan menjadi seorang muslim. Nah, ini kan luar biasa. Ini namanya apa namanya? Aplikasi amal. Konsepnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu konsepnya. Kemudian konsep ini harus diamalkan, harus direalisasikan, harus diimplementasikan. Bagaimana implementasinya? Tadi, ketika kita disakiti, kita tidak membalas dengan kejahatan lagi, nggak menyakiti lagi. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu Islam.